Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ernawati dari TKP KK Salamrejo, Kecamatan Binangun, CGP Angkatan 4, Kabupaten Blitar. Pada kesempatan ini, saya akan menguraikan tentang demonstrasi kontekstual yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sebagai pemimpin pembelajaran pada modul 3.1.A.7. Keberhasilan seorang pemimpin dalam mengemban tugas adalah mengambil keputusan yang bertanggung jawab sebagai pemimpin pembelajaran. Keputusan tersebut dapat menentukan arah yang berdampak pada mutu pendidikan yang didapat dari peserta didik. Berikut demonstrasi konseptual yang saya uraikan. Pertanyaan pertama yaitu, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda? Secara umum telah saya terapkan mulai dari modul 1, yaitu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berbentuk dalam aksi nyata pada video sebelumnya. Namun, yang paling membuat saya berkesan adalah perubahan pola pikir saya bagaimana memberikan pembelajaran yang merdeka pada murid, agar murid saya bisa belajar secara menyenangkan dan lebih bermakna tanpa ada suatu paksaan. Saya juga mengajak rekan guru dalam komunitas praktisi, yaitu melalui YouTube, WhatsApp Story, WhatsApp Group. Secara khusus pengambilan keputusan sebagai pemimpin pelajaran, saya akan mengkomunikasikan pada kepala sekolah dan rekan guru melalui grup WhatsApp komunitas praktisi saya. Karena guru penggerak ini adalah hal yang baru di dalam kelas saya, sekolah saya, kepala sekolah dan rekan guru saya ajak browsing-browsing melihat tentang guru penggerak ini. Setelah itu saya mensosialisasikan program-program yang saya dapat dalam pendidikan guru penggerak. Dan sekolah kami alhamdulillah memiliki target untuk melangkah lebih maju, yaitu mengikuti program sekolah penggerak. Saya akan selalu berproses dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, diawali dari diri sendiri, sekolah, dan lingkungan. Pertanyaan kedua, apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Saya akan memulai dari diri saya. Apakah permasalahan yang saya hadapi ini dilema etika atau bujukan moral? Tentunya dengan menggunakan 9 langkah pengambil keputusan. 1. Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Langkah pertama dalam pengambilan keputusan adalah dengan mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan terhadap dua alasan. Mengapa langkah ini adalah langkah yang paling penting dalam pengambilan dan pengujian keputusan? 1. Langkah ini mengharuskan Anda untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diperhatikan. Jangan langsung mengambil keputusan tanpa menilai dengan lebih seksama. 2. Langkah ini akan membuat kita menyaring masalah yang betul-betul berhubungan dengan aspek moral, bukan masalah yang berhubungan dengan sopan santun dan norma sosial. 2. Menentukan siapa yang terlibat. Dalam pengambilan dan pengujian keputusan adalah dengan menentukan siapa yang terlibat dalam situasi masalah yang terjadi. Mengenali bahwa ada masalah moral dan situasi tertentu. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Pengambilan keputusan yang baik membutuhkan data yang lengkap dan detail. Hal detail tersebut adalah 1. Apa yang terjadi di awal situasi tersebut. 2. Bagaimana hal itu terkuak. Ketiga, apa yang akhirnya terjadi. Keempat, siapa berkata apa dan pada siapa. Kelima, kapan mereka mengatakan. Langkah yang keempat, pengujian benar atau salah dalam pengujian dan pengambilan keputusan. Langkah pengujian benar atau salah terdiri dari 1. Uji legal. Pertanyaan yang diajukan, apakah dilema itu menyangkut aspek pelanggaran
hukum atau tidak? Jika iya, maka pilihan yang ada bukanlah antara benar lawan benar, namun antara benar lawan salah. Yang kedua, uji regulasi atau standar profesional. Bila dilema etika tidak memiliki aspek pelanggaran hukum di dalamnya, mungkin ada pelanggaran peraturan atau kode etik. Yang ketiga, uji intuisi. Langkah ini untuk banyak orang sangat umum dan bisa diandalkan untuk melihat dilema etika yang melibatkan dua nilai yang sama-sama benar. Keempat, uji halaman depan koran. Keputusan yang dipublikasikan pada halaman depan dari koran. Yang kelima, uji panutan. Ada 3 uji yang sejalan dengan prinsip pengambilan keputusan, yaitu 1. Uji intuisi berhubungan dengan berpikir berbasis peraturan. 2. Uji halaman depan koran berhubungan dengan berpikir berbasis hasil akhir. Yang ketiga, melakukan uji panutan atau idola berhubungan dengan prinsip berpikir berbasis peduli. Langkah yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Ada 4 paradigma, yaitu 1. Individu lawan masyarakat. 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Langkah yang keenam yaitu pengujian keputusan, melakukan prinsip resolusi. Ada 3 prinsip yaitu 1. Berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Langkah yang ketujuh, pengujian keputusan, investigasi opsi trilema. Langkah yang kedelapan, pengujian keputusan buat keputusan akhir. Yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Pertanyaan yang ketiga, mulai kapan Anda menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. 1. Saya akan memulai menerapkan langkah-langkah tersebut ketika saya mengalami dilema etika, ketika ada permasalahan dengan siswa saya. Yang kedua, menerapkan langkah tersebut apabila ada teman sejawat yang sedang mengalami kesulitan atau permasalahan sehingga membutuhkan bantuan dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang ketiga, di saat ada masalah di sekolah. Yang keempat, di saat ada permasalahan pribadi dengan saya. Pertanyaan yang keempat, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Seseorang yang akan menjadi teman diskusi saya dalam menentukan langkah-langkah yang tepat dan efektif dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah 1. Rekan CGP. Kenapa saya memilih rekan CGP? Karena kita memiliki pengetahuan dan persepsi yang sama yang didapat dari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. 2. Kepala sekolah sebagai pemangku kepentingan sekolah. Ketiga, berdiskusi dengan fasilitator dan pengajar praktek. Yang keempat, berkolaborasi dengan teman sejawat. Demikian demonstrasi kontekstual yang sudah saya paparkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.